Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semuanya. Selamat malam kepada Ibu Rosita SEMM, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum saya mulai mempresentasikan rencana bisnis yang akan saya bangun, untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Nafidza Syarwah dengan NPM 25323009 dari jurusan Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan bisnis yang saya buat, yaitu Use Life, kreator edukasi seputar kesehatan. Latar belakang dibangunnya bisnis ini adalah pada era digital saat ini, masyarakat semakin memperoleh informasi melalui media sosial dan internet. Namun, tidak semua informasi kesehatan yang beredar bersifat akurat dan dapat dipercaya. Banyaknya misinformasi kesehatan atau hoaks kesehatan dapat menyebabkan kesalahan pemahaman masyarakat dalam menjaga kesehatan maupun dalam mengambil keputusan terkait pengobatan. Dengan adanya konten edukasi kesehatan ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan serta menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah yang sering terjadi adalah: pertama, bagaimana menyediakan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kedua, bagaimana memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi kesehatan. Yang ketiga, bagaimana menciptakan konten kesehatan yang menarik, edukatif, dan terpercaya. Tujuan dibangunnya bisnis ini adalah menyediakan informasi kesehatan yang benar dan terpercaya bagi masyarakat. Kedua, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat melalui media digital. Ketiga, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Yang keempat, menjadi media edukasi kesehatan yang mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. Manfaat usaha sendiri di sini ada bagi masyarakat, memberikan informasi kesehatan yang benar dan bermanfaat, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan. Bagi pemilik sendiri, saya adalah menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas dalam membuat konten edukatif serta membuka peluang usaha di bidang edukasi digital kesehatan. Bagi dunia kesehatan sendiri, yaitu membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit. Berikut ada profil dan deskripsi usaha yang akan saya bangun. Atau jasa yang saya tawarkan adalah konten edukasi kesehatan di media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube. Yang kedua, infografis kesehatan. Yang ketiga, video edukasi kesehatan singkat. Yang keempat, poster edukasi kesehatan, konten tips hidup sehat. Keunggulan dan value proposition yang ditawarkan adalah informasi kesehatan yang akurat dan terpercaya, konten disajikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami, menggunakan desain visual yang menarik, topik kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, konten edukatif yang mudah dibagikan melalui media sosial. Edukasi kesehatan yang sederhana, terpercaya, dan mudah dipahami untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Analisis pasar. Berdasarkan segmentasi yang pertama adalah segmentasi geografis. Ditujukan kepada negara kita sendiri yaitu Indonesia, terutama masyarakat yang aktif menggunakan media sosial. Kedua, demografis ditujukan kepada pelajar, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum usia 15 hingga 45 tahun. Yang ketiga, ada psikografis, yaitu peduli terhadap kesehatan, ingin mengetahui informasi kesehatan, tertarik pada konten edukasi di media sosial, serta memiliki gaya hidup modern dan aktif di internet.
Secara behavioral, ditujukan kepada masyarakat aktif menggunakan media sosial dan menyukai konten edukatif yang singkat serta menarik dan suka membagikan konten bermanfaat kepada orang lain. Target dan posisi yang ditawarkan adalah kepada mahasiswa, pelajar, masyarakat usia produktif, pengguna aktif media sosial. Posisinya, media edukasi kesehatan yang terpercaya, informatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan analisis SWOT, yaitu ada strength atau kekuatan, adalah konten berbasis informasi kesehatan yang terpercaya, penyampaian materi menggunakan bahasa sederhana, biaya operasional yang relatif rendah, jangkauan pasar luas melalui internet, mudah menyesuaikan tren media sosial. Kedua, ada weakness, adalah membutuhkan konsistensi dalam pembuatan dan produksi konten, ketergantungan pada platform media sosial, persaingan dengan kreator konten lain cukup tinggi, membutuhkan kemampuan desain dan editing. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Meningkatnya penggunaan media sosial, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin tinggi, banyak institusi kesehatan membutuhkan media edukasi digital, serta potensi kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dan organisasi kesehatan. Keempat, ada threat atau ancaman. Penyebaran hoaks kesehatan yang cepat, perubahan algoritma media sosial, persaingan kreator kesehatan yang semakin banyak. Terakhir, resiko plagiarisme atau pencurian konten. Strategi yang dijalankan adalah memanfaatkan kemampuan dalam menyajikan informasi kesehatan yang akurat dan mudah dipahami. Mengembangkan berbagai jenis konten edukasehatan seperti infografis, video pendek, webinar, dan e-book. Membangun portofolio dan meningkatkan kepercayaan audiens dengan menyediakan konten edukasi, melibatkan mahasiswa dari bidang kesehatan sebagai kontributor atau relawan dalam pembuatan konten. Menunjukkan keunggulan UseLife sebagai media edukasi kesehatan yang menyajikan informasi berbasis sumber ilmiah dan terpercaya. Membangun hubungan yang kuat dengan audiens melalui interaksi aktif. Memfokuskan pengembangan audiens pada segmen pelajar, mahasiswa, dan masyarakat usia produktif. Mengoptimalkan promosi organik melalui media sosial, kerjasama komunitas, dan pemasaran dari mulut ke mulut. Pemasaran yang dilakukan berdasarkan dua pendekatan. Yang pertama, konvensional. Promosi akan dilakukan dengan memperkenalkan akun media sosial, webinar, e-book kesehatan, dan berbagai konten edukasi yang dimiliki Yoslife melalui pendekatan tatap muka. Secara digital, yang digunakan adalah Instagram, TikTok, WhatsApp bisnis, YouTube, atau email marketing. Berikut operasional dan alur yang akan dikembangkan oleh tim Yoslife. Pertama, untuk alur sendiri, ada riset dan pemilihan topik, pengumpulan referensi, penyusunan materi konten, produksi konten, editing dan quality control, publikasi konten, monitoring dan evaluasi. Kebutuhan alat dan bahannya ada laptop atau komputer, smartphone, ring light atau tripod, mikrofon, koneksi internet yang stabil, aplikasi desain grafis dan editing video, referensi kesehatan, buku catatan, dan alat tulis. Lokasi usaha itu cukup dekat dengan studio mini dan ruang kerja. Rencana keuangan, yang pertama ada modal awal, seperti laptop,
smartphone, ring light, tripod, mikrofon, paket internet, promosi digital awal, langganan aplikasi editing dan desain. Diestimasi senilai Rp10.550.000. Biaya operasional bulanan di harga Rp1.500.000 per bulan. Estimasi pendapatan dari e-book, webinar, jasa pembuatan konten, kerjasama brand atau endorsement, itu diestimasi 6 juta. Lalu, ada keuntungan per bulan, diestimasi harga Rp4.500.000 per bulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, pertama, kebutuhan masyarakat terhadap informasi kesehatan yang benar terus meningkat seiring perkembangan teknologi digital. Kedua, media sosial menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan edukasi kesehatan secara luas dan cepat. Usaha ini memiliki peluang pasar yang besar karena target audiens mencakup pelajar, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Terakhir, kalau secara finansial, usaha ini memiliki prospek yang baik dengan estimasi pengembalian modal awal dalam waktu relatif singkat. Komitmen Use Life sendiri adalah untuk terus menghasilkan konten kesehatan yang edukatif, menarik, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan dukungan, strategi pemasaran yang tepat, serta konsistensi dalam produksi konten berkualitas, Life diharapkan dapat berkembang menjadi media edukasi kesehatan digital yang terpercaya dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan literasi kesehatan masyarakat di Indonesia. Cukup sekian presentasi yang akan saya tawarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.